Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore anak hebat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi di podcast Kajian Ramadan. Kali ini Yanda Lukman didampingi oleh Ustadz Hafid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz Lukman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Kakak masih puasa tata ini semua tata. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu harapan kami. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang silaturahim Tat. Jadi kita sudah melaksanakan, mungkin banyak yang sudah melaksanakan, baik itu datang ke rumah teman, datang ke rumah keluarga, ataupun datang ke rumah guru-guru. Nah, secara makna mungkin ada beberapa anak hebat kita, kakak-kakak khususnya di SDUT belum mengetahui, dan khususnya di pemirsa-pemirsa di rumah ya. Mari kita dengarkan apa sih Ustadz silaturahim itu. Terima kasih. Untuk kakak-kakak siswa-siswi SDUT Bumi Kartini dan seluruh pemirsa yang berbahagia, menjawab pertanyaan makna dari silaturahim itu sendiri tentunya tidak lepas dari apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan aku ciptakan kalian untuk menjadi. Ya. Aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, dan sesungguhnya yang paling mulia, yang paling baik dari seluruh umat manusia itu di hadapan Allah, di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Manusia atau kita semua yang paling bertakwa. Maka disinilah perlu kita ejawantahkan. Silaturahim itu sendiri bukan atas dasar atau sebuah pengertian yang kita secara fisik saling bertemu, saling bersua, akan tetapi secara batiniah kita juga tertaut. Secara emosional kita merasa saling memiliki, saling menghormati, ada kesalingan di sana. Nah, ketika itu terjadi dan tidak ada syakwa sangka, saling curiga di antara kita, maka bisa dipastikan jalinan hubungan antar manusia yang meskipun beda warna kulit, meskipun beda keyakinan, meskipun berbeda suku dan etnis, itu tidak akan menjadikan jarak di antara kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormatan, dan kesalingan yang lain. Itulah yang akan membuat kehidupan kita itu terasa membahagiakan. Itulah yang akan membuat diri kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu hidup berbahagia. Jadi tidak usah dibeda-bedakan ataupun etnis, kulit itu kita ya. Tentu saja. Kemudian mengapa sih perlu adanya silaturahim? Sekarang kan ada eranya digital. VC sudah cukup Tat sekarang. Itu gimana Tat? Kalau membicarakan masalah dunia digital sadar ataupun tidak, hari ini sebahagian besar dari umat manusia itu hidup di antara dua dunia. Yaitu dunia nyata dan dunia maya. Maka pesan saya, berbijaksanalah di dalam kita berinteraksi dengan siapapun, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sebab pada hakikatnya
mereka atau kita semua yang melaksanakan atau terlibat di dalam interaksi itu sama saja banyak orang yang terbunuh karakternya. Ya. Itu karena tidak bijaksananya di dalam mengelola kehidupan di dunia maya itu sendiri. Representasi lesan itu sekarang ditunjukkan dari jempol kita, dari jari kita. Itu merupakan perwakilan dari lesan kita, perwakilan dari apa yang menjadi rasa di dalam hati kita atau pola pikir kita. Maka berbijaksanalah di dalam hidup di dua dunia itu tadi. Sekarang istilahnya dua dunia. Iya, dan saya pesan khusus kepada anak-anak atau kakak-kakak sekalian yang di era digital ini tentu tidak akan terpisahkan oleh kalian di dalam proses belajar mengajar pun itu tidak lepas dari banyak referensi yang kalian dapatkan di gadget, maka dan kemudian bagaimana kalian berinteraksi dengan sesama teman ataupun orang-orang yang secara fisik, secara nyata mungkin tidak kalian kenal, maka disitulah sikap bijaksana yang kita perlukan agar hidup selamat di dunia nyata ataupun hidup dan selamat di dunia maya. Bahkan kita mampu memberikan warna dalam kehidupan nyata ataupun di dunia maya menjadi inspirasi buat teman-teman kita lewat apa? Perlakuan baik kita di dunia nyata dan juga postingan-postingan yang bermanfaat untuk mereka, sehingga jalinan silaturahim ini tidak hanya nyata secara fisik antara saya dengan Ustadz Lukman itu bertemu, akan tetapi sekalipun belum pernah kita ketemu secara fisik, tapi jalinan emosional dan silaturahim itu terjalin secara erat bila mana kita saling mengisi, begitu, saling meraih manfaat. Jadi harus bersikap yang bagus sehingga nanti ketika di sosmed itu orang-orang bisa inspirasi tadi ya. Ya, kira-kira begitu. Ya, karena ini di bulan Ramadan, nanti di akhir itu ada hari raya Idul Fitri, ada halal bihalal. Kemudian kita melaksanakan atau mengaplikasikan kata-kata silaturahim itu bagaimana, Tat? Dalam halal bihalal itu atau bisa disebut dengan istihlal, saling menghalalkan. Di situ ada sebuah momentum yang sudah menjadi ritual keagamaan kita dan juga menjadi budaya daripada bangsa kita ini. Sekalipun proses halal bihalal itu bisa dilakukan dan baik dilakukan setiap saat, akan tetapi mungkin sebagian besar orang yang tentunya menjalani kesibukan sehari-hari di dalam proses Idul Fitri itu semua orang seperti akan membuka hati kepada siapapun. Semua orang akan menjadi seorang pemaaf. Pasti itu. Padahal sebaiknya itu dilakukan setiap saat, bukan hanya misal kita bermasalah dengan seseorang dan meminta maaf hari ini. Misal ini selain momentum Lebaran, ya kita harus bersikap seperti waktu kita menjalani ritual halal bihalal di Idul Fitri tersebut. Jadi menjadi pemaaf, menjadi jauh dari rasa dendam kepada sesama atau siapapun, itu harus kita tumbuh kembangkan setiap saat, bukan sebatas pada saat Idul Fitri tiba di tengah-tengah kita. Ya itu, jadi jangan di momen-momen Idul Fitri saja, tapi menjadi pemaaf di setiap waktu itu tadi ya. Iya. Untuk yang terakhir tadi, tolong diberikan pesan untuk kakak-kakak yang di rumah atau pemirsa yang melihat ini. Oke, terima kasih kakak-kakakku, anak-anak hebat dari SDUT Bumi Kartini ataupun pemirsa sekalian. Sebentar lagi kita akan melaksanakan hari yang mulia, hari yang fitri, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk saling halal, untuk saling ridho,
saling memberi maaf, dan kita juga meminta maaf kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Mari kita gunakan kesempatan Idul Fitri ini sebaik-baiknya untuk merekatkan, mentumbuh kembangkan jalinan silaturahim di antara kita, agar di kemudian hari nanti atas silaturahim yang kita laksanakan, kita akan mendapatkan banyak keuntungan di dalam silaturahim yang begitu banyak fadilah yang bisa kita dapatkan dari silaturahim itu sendiri, sehingga membuat kehidupan kita ke depan nanti adalah kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan, ya, bukan sebaliknya hidup yang penuh ketertekanan, ya, karena kemerdekaan atau freedom di dalam diri kita itu manakala kita mampu menjalankan apa yang harus kita lakukan dan itu dirasakan manfaatnya kepada sesama. Oke, alhamdulillah hari ini mendapat ilmu yang sangat-sangat hebat, yaitu tentang silaturahim. Jadi Kakak silahkan lakukan silaturahim, jangan melihat etnis, jangan melihat kulit, lakukan dengan hati, dan jangan lupa menjadi pemaaf tidak hanya di hari raya Idul Fitri, laksanakan di setiap hari. Iya, betul. Jangan lupa merangkum materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hafid. Jangan lupa buka channel YouTube dari SDUT Bumi Kartini di kajian Ramadan. Selamat berbuka puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.